Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya, yang atas inayahnya kita bisa berjumpa lagi, ya, bertatap muka, bersilaturahim dalam kajian yang mudah-mudahan bermanfaat ini. Semoga dalam kajian ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahinya, mencucurkan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga selesai kita acara ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan pahala yang berlipat ganda, derajat kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hajat-hajat kita Allah kabulkan, semua keinginan-keinginan kita, doa-doa kita Allah ijabah, dan yang sakit di antara kita semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dari dalam diri kita semua. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan sehingga sampai kita meninggal terus melakukan kebaikan-kebaikan hingga diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat dan juga salam selalu kita curahkan mudah-mudahan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu isinya tentang etika bersin dan etika menguap. Ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari yang namanya bersin, dari yang namanya menguap. Ya. Nah, namun dalam Islam, subhanallah, sampai bersin dan menguap pun, ya mungkin menurut sebagian kita, kebanyakan kita, ini satu hal yang sepele, ya. Satu hal yang mungkin tidak sampai kefikiran gitu ya. Sampai memang dalam Islam itu ada etikanya gitu ya. Masya Allah, di dalam Islam sampai bersin dan menguap pun itu ada etikanya, ya. Memang Islam ini adalah agama yang betul-betul menuntun umatnya, menuntun manusia atau pemeluknya, yaitu ke jalan memang yang betul-betul, ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isi daripada hadisnya adalah innallaha yuhibbul itas.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai bersin. Ya, artinya bersin itu dari Allah, ya. Wa yakrahut tasaub, dan Allah itu tidak menyukai atau membenci menguap, ya. Menguap. Kalau dalam bahasa Sundanya mungkin hamuai, ya. Orang ketika ngantuk biasanya menguap. Nah, kemudian kata Rasulullah, ya, fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyaqula lahu yarhamukallah. Nah, ketika, ya, seseorang di antara kalian, kata Rasulullah, bersin, ya, kemudian dia memuji Allah, ya, mengucapkan alhamdulillah, ya kan, maka hak atas seorang muslim, setiap muslim, ya, artinya dituntut kepada setiap muslim yang mendengarnya itu untuk mengucapkan apa? Yarhamukallah, ya. Jadi ketika ada orang yang bersin, ya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengarnya, ya, kita disunnahkan untuk mengucapkan yarhamukallah, ya. Kita mendoakan kepada orang yang bersin tadi, gitu, ya. Mudah-mudahan Allah merahmatimu, gitu, ya. Nah, artinya di sini berarti kita itu menjawab atau mengucapkan yarhamukallah ketika orang yang bersin itu mengucapkan hamd, ya, mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Kalau tidak memuji Allah, maka kita tidak berhak, tidak disunnahkan untuk mengucapkan yarhamukallah, ya, yarhamukallah. Nah, kita tidak disunnahkan untuk mengucapkan, yang mendoakan orang tersebut, ya. Kemudian wa amma tasaubu fa innama huwa minasyaiton. Nah, sedangkan tasaub, apa tasaub? Hamuai, ya, menguap. Maka sesungguhnya tasaub itu datangnya daripada syaitan. Makanya kata Rasulullah, faida tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Itu, ya. Maka kata Rasulullah gimana? Maka apabila di antara kalian itu menguap, falyaruddahu mastata'a, maka hendaknya ia menahan, ya, menahan semampu mungkin, menahan semampunya, ya. Makanya ada seorang ulama, ya, kalau tidak salah Habib Hasan Asy-Syatiri, beliau itu gurunya, kakek guru, ya, kalau dari Al-Fakir. Beliau itu, kalau tidak salah beliau, ya, mohon dikoreksi. Ketika beliau itu mau menguap, katanya beliau selalu menahan dengan menggigit jari telunjuknya. Nah, saking beliau itu tidak mau menguap, gitu, ya. Tidak mau menguap. Karena menguap itu, kata Rasul, itu datangnya dari setan. Nah, itu, ya. Jadi kita mau menguap, dipaksakan, diusahakan oleh kita tidak sampai menguap, ya. Ditahan oleh kita dengan cara apapun, ya, dengan menggigit jari atau dengan kita tahan, gitu, ya, gitu. Kemudian fa inna ahadakum
idza tatha'aba dhahika minhu syaiton. Kenapa sampai kok ditahan? Memang ada apa dengan menguap? Ya, kata Rasulullah, karena sesungguhnya di antara kalian apabila menguap, ya, maka setan itu tertawa, ya, tertawa atas perbuatan itu, ya. Setan akan tertawa. Nah, kadang-kadang orang menguap dengan lepas gitu ya. Wah, gitu kan, sampai keluar, sampai sengaja gitu kan dikeraskan suaranya. Nah, ini setan ini akan eh, tertawa, terbahak-bahak. Ya, mungkin ya itu kamu sudah istilahnya? Sudah jadi pengikut aku gitu kan ya. Kalau diterjemahkan mungkin seperti itu ya, tertawa setannya itu ya. Nah, ini ya. Jadi ikhwani rahimakumullah, jangan sampai kita ya ketika menguap itu kita mengeluarkan suara gitu ya. Semampu mungkin kita tahan. Kita tahan ya ketika kita mau menguap. Nah, makanya jangan kita mengucapkan lafaz Allah ya. Kalau Allah nanti dia akan terbuka lebar mulutnya Allah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita eh, subhanallah katanya, subhanallah, maka dia akan tertahan gitu ya. Ketika kita mau menguap subhanallah, nah itu akan tertahan. Nah, makanya zikir yang mungkin bisa menahan daripada menguap tadi itu adalah kita melafadzkan subhanallah ketika hendak menguap. Gitu ya. Jangan kita hanya melafadzkan Allahnya saja. Kadang-kadang kita sering mendengar Allah gitu kan ya, sambil dibuka mulutnya sambil menguap. Nah, ini kurang baik, ikhwan rahimakumullah. Ya, jadi kesimpulannya adalah yang pertama atosh atau bersin itu Allah menyukai, sedangkan tasaub atau menguap Allah membenci. Nah, ketika ada orang yang menguap kemudian memuji Allah, membaca alhamdulillah, maka kita disunnahkan menjawab yaitu yarhamukallah ya. Dalam dalam menguap ya, sedangkan menguap itu datangnya dari setan ya. Dan kata Rasulullah, ketika kita hendak menguap, maka usahakan oleh kita tahan sekuat tenaga biar tidak menguap dengan lepas. Ya, karena ketika kita menguap dengan lepas, ya, maka setan akan tertawa, terbahak-bahak melihat kita atas perbuatan kita tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalankan semua perintah-perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan juga kita mampu menjauhi segala larangan-larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.